Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Novika Putri Jamasi, NPM 518, satunya ada 7 kali. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan S1 Psikologi di Universitas Teknologi Yogyakarta, dan berikut saya akan membuat video untuk memenuhi persyaratan tugas dari mata kuliah pengembangan kepribadian kelas A. Mungkin teman-teman pernah merasakan kesulitan untuk mengungkapkan apa yang ingin teman-teman sampaikan yang ada di dalam kepala kita gitu. Misalnya di saat kita presentasi, kita pasti setelah menyusun dan mengetahui atau memahami apa yang harus kita sampaikan, misalnya mau ngomong A, B, C, D, E. Namun ketika kita ngomong, terkadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita persiapkan sebelumnya, yang keluar dari mulut kita itu justru kalimat yang mungkin tidak terlalu terstruktur, atau apa hal yang kita sampaikan itu tidak dapat disampaikan dengan baik. Namun semua itu tidak hanya terjadi dalam konteks presentasi saja, tetapi bisa terjadi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita sedang berbicara kepada orang terdekat kita, orang tua, sahabat, pacar, atau kepada orang yang baru kita kenal sama sekali. Terkadang kita merasa, kenapa sih orang-orang sekitar kita itu nggak pernah mengerti apa yang kita rasakan, apa yang kita bicarakan. Jadi teman-teman semua itu tidak perlu khawatir, sebab itu merupakan hal yang wajar, karena hal-hal yang seperti ini, terutama dalam menyampaikan sesuatu dengan baik kepada orang lain itu, agar bisa dimengerti, mungkin jarang diajarin serius di sekolah ataupun di rumah. Jadi secara tidak langsung kita itu dituntut harus belajar sendiri secara otodidak untuk menguasai hal-hal yang seperti gitu. Nah, teman-teman semuanya tidak perlu khawatir, sebab di video berikut ini kita akan membahas cara mengolah isi kepala atau pikiran kita menjadi sesuatu yang bisa dimengerti oleh orang lain. Nah, penasaran kan? Yuk tonton video ini sampai habis. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, tidak semua topik pembahasan atau pembicaraan yang ada di kepala dan di hati teman-teman semuanya itu adalah merupakan topik yang simpel dan diketahui oleh semua orang. Sebelum belajar untuk menyampaikan apa yang mau kita sampaikan dengan baik, maka kita perlu membahas 2 yang harus dihindari. Yang pertama yaitu kita sering merasa kalau semua orang itu memiliki pemahaman yang sama dengan kita, padahal yang sebenarnya belum tentu juga. Kita terhadap teman-teman yang circle dengan kita atau teman akrab gitu, kita sering mengalami perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman dengan kita. Bahkan sama keluarga yang mungkin setiap hari ketemu sama kita, sama saudara kita, sama abang kita, sama sepupu, kita sering pasti mengalami yang namanya perbedaan pendapat, atau sering cekcok karena adanya perbedaan pendapat dan pemahaman tersebut. Misalnya kamu itu senang banget menonton film-film Korea kan yang lagi ngetren sekarang ini, sedangkan teman kamu tidak menyukai hal tersebut. Nah, karena kamu itu merasa film-film yang kamu tonton itu menarik, kamu sering menceritakan alur film yang kamu tonton itu dengan bahasa tanda kutip menggunakan bahasa Korea karena lagi ngetren gitu kan. Jadi mungkin maksud kita itu baik, ingin sharing terhadap teman-teman sekitar kita, sama sahabat kita tentang film yang kita tonton, tapi secara tidak sadar kita itu pakai bahasa yang mungkin terlalu advance, bahasanya kurang simpel, atau bukan menggunakan bahasa sehari-hari yang membuat teman kita itu kurang memahami atau susah mengerti apa maksud dari pembicaraan kita. Terkadang orang mengatakan, kok
begitu saja kamu nggak mengerti sih? Kamu nggak asik deh, yang lain lah dan sebagainya gitu kan. Kamu terlalu kampungan, masa bahasa itu aja nggak tahu, masa film-film judul Korea itu aja nggak tahu, padahal sekarang lagi booming. Itu merupakan salah satu contoh dari kesalahan yang pertama, dan itu sangat benar-benar tidak boleh dilakukan. Yang kedua yaitu ketika informasi yang kita sampaikan ke lawan bicara kita itu terlalu banyak sehingga menutupi inti dari informasi. Saking banyaknya informasi yang diproses dibandingkan ngerti, yang terjadi adalah informasi yang kamu sampaikan atau teman-teman sampaikan kepada lawan bicara itu tidak tersampaikan kepada mereka, atau bahkan menimbulkan salah persepsi atau salah nangkap dari informasi yang mereka dengar dari Anda. Lah, kamu sekarang sudah aware nih sama kedua kesalahan ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah cara atau proses yang bisa membantu kamu untuk menyampaikan apa yang ingin kamu sampaikan ke orang lain? Kira-kira apa ya? Nah, jadi gini, menurut Chip Heath dan Dead Heath, dalam salah satu buku yang lagi ngetrend gitu, Made to Stick, mengatakan bahwa ide atau informasi yang bagus itu adalah yang bisa di-stick atau menempel di otak lawan bicara kita. Agar suatu ide atau informasi itu bisa menempel, berarti ide atau informasi yang itu harus mudah dipahami, mudah diingat, dan punya efek jangka panjang untuk orang yang mendengar. Ada salah satu prinsip yang ingin saya terapkan kepada teman-teman semua, yaitu sukses. Antara lain, simplicity, unexpectedness, concreteness, credibility, emotion, dan stories. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari maksud dari prinsip sukses tersebut. Yang pertama yaitu simplicity. Yaitu ketika kamu menyampaikan suatu ide atau informasi, pastikan yang kamu sampaikan itu sesimpel mungkin. Teman-teman ingat nggak bahwa semua informasi itu bersifat sederhana. Jadi sebelum bicara, kita harus menyederhanakan atau mengambil inti atau pokok dari informasi-informasi yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Untuk lebih menyederhanakannya, lebih menyederhanakan informasi yang kompleks, kamu bisa menjelaskan informasi tersebut dengan bahasa kamu sehari-hari, menggunakan bahasa awam yang mudah dimengerti oleh orang lain. Yang kedua yaitu unexpectedness, yaitu bagaimana caranya kamu bisa buat orang lain itu kepo sama ide atau informasi yang kamu punya. Gimana sih caranya? Caranya sangat mudah, yaitu dengan memberikan istilah-istilah yang unik, yang dengan menggunakan singkatan-singkatan gaul dan santuy banget gitu, dan jauh dari kesan formal gitu. Harapannya apa menggunakan bahasa tersebut ya? Biar orang yang mendengarkannya itu bisa semakin kepo dan tertarik dengan pembahasan yang kamu berikan. Yang ketiga yaitu concreteness, yaitu ketika kamu menyampaikan sesuatu, pastikan kalau yang kamu sampaikan itu spesifik, jelas, dan berdasarkan fakta. Kamu bisa menggunakan perumpamaan saat menyampaikan sesuatu hal yang baru atau abstrak. Contohnya ketika kamu lagi berantem sama sahabat kamu, sama teman, pacar, sama orang tua, kamu bisa menggunakan berbagai macam pepatah atau perumpamaan. Misalnya sebaiknya itu kalau kita sedang berantem, kita jangan menjadikan api dengan api. Sebaiknya kita harus menjadi air, dimana jika api melawan api, maka akan membuat masalah semakin rumit, dan masalahnya itu nggak dapat terselesaikan dengan baik. Jadi kita itu harus menggunakan sifat seperti air, dimana
air itu yang memadamkan api kemarahan tersebut, sehingga kamu dapat menyelesaikan masalahnya dengan tenang. Kemudian credibility, yaitu orang mungkin gak mau buang-buang energi untuk mencerna informasi yang menurut mereka gak bermutu. Kalau menyampaikan suatu ide atau informasi, ada baiknya itu kita memberitahukan lawan bicara kita sumber-sumbernya. Itu dari mana, misalnya kita menggunakan buku apa, referensinya apa, dari artikel mana, atau kita bisa mengatakan menurut testimoni penelitian ini atau dari penelitian yang saya baca, sehingga secara tidak langsung apa yang kamu katakan itu lebih meyakinkan orang yang mendengarkan informasi yang kamu sampaikan. Kemudian yang berikutnya itu emosional, merupakan emosional tuh ya sama artinya dengan mengenali kebutuhan emosional, terutama kita mengenali kebutuhan emosional audiens atau lawan bicara kita untuk membantu seseorang dalam mencapai tujuan komunikasi. Aspek emosional ini bisa membuat audiens merasa dirangkul. Kalau pengen omongan kita bisa benar-benar ngena kepada orang lain, maka sebaik mungkin coba menyampaikan informasi itu benar-benar secara emosional dari hati. Misalnya ketika kamu ingin menyemangati sahabat kamu yang sedang dalam masalah, lagi putus cinta atau lagi sedang bermasalah sama orang tuanya, kamu bisa meyakinkan mereka kalau kamu itu care dan peduli sama mereka. Kalau itu kamu jika yang kamu lakukan itu benar-benar tulus dan benar-benar dengan tujuan benar-benar untuk berempati dan menyemangati orang, maka itu sangat berguna dan prinsip itu sangat berguna. Kemudian yang terakhir yaitu stories, yaitu ketika kamu melakukan hal ini, kamu bisa mulai dengan cara menceritakan pengalaman-pengalaman yang kamu punya ke lawan bicaramu. Misalnya ketika kamu ingin menceritakan pengalaman kamu bangkit dari kegagalan, maka kamu perlu memperhatikan yaitu bagaimana cara kamu menceritakan pengalaman kamu sesimpel mungkin dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami orang lain. Jadi prinsip sukses ini sangat penting kamu terapkan jika kamu merasa susah untuk berkomunikasi atau merasa insecure, maka prinsip ini sangat cocok. Namun akan lebih baik lagi kalau pengetahuan yang kamu dapat ini diperkuat dengan kemampuan menyampaikan dengan jelas dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Dengan belajar komunikasi efektif atau menggunakan bahasa dengan belajar komunikasi asertif bisa membantu kamu untuk lebih mengekspresikan diri secara efektif dan meningkatkan rasa percaya diri, sehingga omongan kamu itu nantinya bisa mudah dipahami oleh orang lain dan niscaya tidak terjadinya miskomunikasi antara satu sama lain. Oke, sekian dari informasi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.